menghayati kitab suci bagi kami. Kobarkanlah hati kami karena ajaran-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersama-Mu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit, segera kembali ke Yerusalem. Pada hari pertama dalam pekan itu, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah desa bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 kilometer dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan jenazahnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Beberapa teman kami pun telah pergi ke kubur itu dan mendapati sama seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu
untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati desa yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, memberkati, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenali dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka satu sama lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Minggu Paskah pagi, kedapatan makam Tuhan Yesus kosong. Tentu makam kosong belum menjadi bukti bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Makam kosong hanya menjadi pengantar akan penampakan Tuhan. Yang menjadi bukti nyata bahwa Tuhan bangkit adalah penampakannya kepada para murid. Kehadiran Tuhan di tengah-tengah para muridnya. Ini yang menjadi bukti otentik, bukti kuat bahwa Tuhan telah bangkit. Saudara-saudari kasih, dalam bacaan Injil kita mendengar penampakan Tuhan Yesus kepada dua murid yang hendak kembali ke Emmaus,
Tadi sudah diceritakan dengan detail peristiwanya. Salah satu murid bernama Kleopas, dan jarak antara Yerusalem dengan Emmaus sekitar 11 kilometer. Kira-kira berapa lama ya orang berjalan 11 kilometer ini ya? Ya mungkin sekitar ya 2 jaman lah gitu ya. Dan dua murid tadi dalam perjalanannya bercakap-cakap, tukar pikiran, menceritakan peristiwa yang baru terjadi. Dan dalam perjalanan itulah Tuhan Yesus bergabung dengan dua murid ini dan ikut nimbrung dalam percakapan mereka. Dan Tuhan Yesus yang membuka percakapan ini ya, bertanya kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Digambarkan bagaimana keadaan murid ini ya, para murid ini ya, dilukiskan ya akan kesedihan ya, duka cita yang dialami para murid ini ya, dengan muka muram. Ini muka muram. Dan Kleopas memberi jawaban, apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini? Tuhan Yesus berkata, ya, apakah itu? Kemudian ya, Kleopas ini memberi jawaban, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret, Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Dan lebih lanjut menceritakan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi menyerahkan Tuhan Yesus untuk dihukum mati dengan menyalibkannya. Dan juga diungkapkan harapan para murid yang mempunyai harapan besar kepada Tuhan Yesus. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Ini harapan politik ya, yang terungkap dari kedua murid ini mengenai Tuhan Yesus yang mereka mempunyai harapan besar bahwa Tuhan Yesuslah yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Romawi. Namun ternyata ya, Dia wafat dengan disalibkan. Maka pasien kasih di sini terungkap mereka tidak ya mengenali bahwa yang datang di situ adalah Tuhan Yesus karena pikiran mereka ya terhalang. Mereka hanya memikirkan tentang ya, kematian, memikirkan hanya tentang kematian Tuhan Yesus. Sebatas itu. Ini yang menjadi penghalang bagi mereka ya, tidak mengenali bahwa yang hadir
dan menyertai mereka adalah Yesus. Mereka tidak mengingat sabda Yesus mengenai 3 hari akan bangkit, tidak mengingat akan kebangkitannya. Meskipun ia juga mengatakan peristiwa 3 hari ya. Sejak semuanya itu terjadi, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan jenazahnya. Juga mengenai berita ya kebangkitan tidak membuat mereka segera percaya. Ini yang terjadi dengan 2 murid yang pergi ke Emmaus, yang mengalami duka cita yang besar, yang mendalam, karena pengharapannya tidak terpenuhi. Mereka mempunyai harapan besar bahwa Tuhan Yesus akan menjadi pembebas bagi mereka, namun ternyata ia wafat di salib. Saudara-saudari yang terkasih, kemudian Tuhan Yesus ini menegur 2 murid ya, dengan keras. Hai kamu orang bodoh, ini teguran Yesus kepada 2 murid ini, karena mereka lamban ya, hati mereka lamban untuk percaya ya, segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi mengenai Tuhan Yesus, bahwa ia akan bangkit. Kemudian Tuhan Yesus ya menjelaskan ya kepada 2 murid ini mengenai ya, dirinya, mengenai Mesias ya. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka ya, apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Taurat Musa yang berbicara tentang dia, dan juga kitab para nabi. Tuhan Yesus menerangkan kepada mereka ya, mengenai dirinya yang tertulis di dalam ya, kitab suci. Saudara yang kasih, kemudian ketika mereka hampir sampai tujuan, 2 murid ini menawarkan ya, kepada Tuhan Yesus ya, bentuk dari keramahannya ya, sebagai teman ya, seperjalanan, karena hari menjelang malam. Mereka memohon, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Ini permohonan mereka ya, kepada teman seperjalanan mereka, supaya ia berkenan singgah ya, di rumahnya. Sudah dikasih, keramahan mereka ya, ini menghasilkan berkat ya, bagi mereka. Peristiwanya terjadi waktu duduk makan dengan mereka ya. Ia mengambil roti, memberkati, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Disinilah
mata mereka terbuka dan mereka mengenali bahwa yang ada di tengah-tengah mereka adalah Tuhan Yesus. Tentu mereka di sini mengenal ya, peristiwa perjamuan malam terakhir yang diadakan Tuhan Yesus bersama para muridnya. Peristiwa itu sangat ya, membekas ya, menjadi ingatan yang mendalam bagi para murid, sehingga mereka dapat mengenali bahwa yang menjadi teman perjalanan ya, dari Yerusalem ke Emmaus adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri, dan kehadirannya telah mengubarkan hati mereka ya, membuat mereka mengalami ya, sukacita ya, kegembiraan atas kehadiran Tuhan. Mereka mengenali ketika Tuhan memecahkan roti. Saudara-saudari yang terkasih, atas pengalaman perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang telah bangkit, yang telah hidup kembali, akhirnya dua murid ini kembali lagi ke Yerusalem. Dan didapati 11 murid berkumpul dan mereka menceritakan bahwa Tuhan telah menampakkan diri kepada Simon Petrus. Kemudian dua murid ini juga menceritakan pengalaman mereka perjumpaan dengan Tuhan. Saudara-saudari kasih, inilah pengalaman dua murid berjumpa dengan Tuhan. Dalam terjadi mereka mengenalinya ketika Tuhan memecah-mecah roti. Kita pun pada saat ini, pada pagi hari ini juga merayakan Ekaristi Kudus. Ekaristi Kudus, perayaan Ekaristi ya, menjadi kenangan yang istimewa ya. Tuhan memberikan dirinya, hidupnya ya, secara paripurna. Maka dalam perayaan Ekaristi kita pun juga berjumpa dengan Tuhan Yesus yang bersabda dalam kitab suci, dan juga berjumpa dengan Dia dalam tubuh dan darahnya. Tidak hanya berjumpa, namun kita pun menerimanya ya, menyantapnya. Tuhan berkenan bersatu ya, dengan kita. Suatu yang sungguh luar biasa yang terjadi dalam perayaan Ekaristi Kudus. Kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, kita menerima anugerah dirinya, dan tentu ini menjadi kekuatan dalam hidup kita, dalam perjuangan di dunia ini, bahwa kita senantiasa disertai oleh Tuhan Yesus melalui tubuh dan darahnya, diberikan kepada kita sebagai makanan yang senantiasa memberi kehidupan ya, kepada kita. Saudara-saudari kasih, kiranya dalam perjumpaan kita dalam perayaan Ekaristi ini hendaknya ya, benar-benar menjadi ya, sukacita kita dalam hidup kita sebagai murid-muridnya, menjadi kegembiraan, menjadi kekuatan, menjadi roh yang memampukan kita ya, dan akhirnya kita bisa
setelah perayaan Ekaristi pulang dengan kekuatan baru untuk menjalankan tugas perutusan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Semoga pengalaman dua murid yang pergi ke Emmaus yang mengenali Tuhan ketika memecahkan roti juga menjadi pengalaman kita ya, perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus dalam Ekaristi ini senantiasa ya memberi kekuatan ya, memberi harapan baru dalam hidup kita sebagai murid-muridnya.